Sebelum masuk ke ayat 15, saya akan bacakan di tafsirnya dulu, ya, supaya ada ketersambungan dengan kitabnya. Innama nahnu mustahzi'un. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innama nahnu mustahzi'un, ay innama nahnu nastahzi'u bil qaumi wa nal'abu bihim. Yaitu kami sesungguhnya hanya bermain-main saja dengan mereka, merendahkan mereka. Ini kan nastahzi'u bil qaumi, merendahkan mereka, menghinakan mereka, wa nal'ab bihim, dan cuma bercanda saja dengan mereka. Ya, wa qala ad-Dhahhak, dan berkata Imam ad-Dhahhak an Ibnu Abbasin, dari sanadnya dari Ibnu Abbas, sahabat junior Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai kepada beliau dan orang tuanya. Qalu, mereka orang-orang munafik itu berkata, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu termasuk pakar tafsir yang sangat disegani di kalangan para sahabat, mendapat doa langsung dari Rasulullah SAW semenjak beliau belia dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada beliau pemahaman, kepada Ibnu Abbas pemahaman yang kuat dalam agama dan kemampuan dalam menakwilkan, menafsirkan ayat-ayatmu, dan tumbuh dan mendapatkan gelar dari para sahabat dengan kalimat yang sangat indah, turjumanul Quran. Ya, ini terjemahnya, turjuman penafsir Al-Quran, ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dikatakan? Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qalu, orang munafik itu berkata, innama nahnu mustahzi'una sakhiruna bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh mereka itu, ya kami itu, kata orang munafik, mustahzi'un, hanya merendahkan saja, sakhirun, ya melecehkan, mencela. Sakhara itu merendahkan, melecehkan, mencela, bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi seperti apa yang saya sampaikan. Jadi hanya mengambil manfaatnya saja, mengolok-olok mereka, kan merendahkan mereka, mencela mereka, dan menghadirkan nilai penghinaan. Wa kadzalika qala Rabi' ibnu Anas wa Qatadah, dan begitu pula berkata Imam Rabi', Ibnu Anas dan Qatadah, semoga Allah merahmati keduanya. Wa qauluhu ta'ala jawaban lahum wa qabilatan ala sani'ihim. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala adalah jawaban kepada mereka dan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka, yaitu berikut ini. Jadi, ketika orang-orang munafik kemudian berkata, kami cuma main-main aja. Jadi dipermainkan orang-orang beriman itu. Ya, main-main dengan agama, ngolok-ngolok orang beriman, kan? Dan mereka merasa nyaman dengan itu. Anehnya tuh terus-terusan gitu. Ya, jadi kalau ada secercah cahaya menembus pada jiwanya dan diambil cahaya itu, dia akan berhenti. Jadi bisa orang munafik tobat tuh bisa. Ya, di An-Nisa ayat 144 kan jelas, illal ladzina tabu aslahu. Ya, kecuali orang-orang yang mau tobat terus memperbaiki diri. Jadi diajak oleh Allah untuk tobat. Saya sering katakan, setiap hamba kalau ajal belum sampai kerongkongan itu punya hak untuk menjadi saleh. Punya hak, setiap hamba punya hak. Ya, cuma hak itu mau diambil atau tidak dengan ikhtiar kita. Kita tinggal ikhtiar. Ada pilihan, ada hidayah, ada petunjuk. Ya, tapi kalau ya kebal dengan semua itu, abai dengan semua apa yang Allah berikan, segala kesempatannya lewat telinga, ya lewat mata, pandangan, lewat pencerahan, belum mau diambil juga, maka kalau sudah menutup semua pintu-pintu tadi, ini bahaya, malah keterusan, malah nyaman dengan itu semua. Muncul ejekan lagi, muncul celaan lagi, muncul perendahan lagi, dan setiap hari itu ada variasi ragam-ragam yang baru. Itu yang jadi masalah. Seperti pernah terjadi di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah Ubay bin Salul tiap hari kan ada aja bikin sesuatu yang membuat perasaan Nabi tidak nyaman, kan? Nah, kemudian diteruskan. Nah, hal-hal yang mereka kerjakan itu dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan firman-Nya di ayat ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya kan? Sesungguhnya apa yang mereka kerjakan itu, kata Allah, akan kembali kepada mereka. Ada saatnya. Allahu yastahzi'u bihim, perbuatan mereka itu akan berbalik kepada mereka, jadi permainan untuk mereka. Ya, jadi permainan. Jadi kalau kita, awas, jangan pernah berpikir untuk bisa mempermainkan Allah, karena semua apa yang kita kerjakan akan kembali pada diri kita sendiri. Jadi Allah memiliki sifat pemberian sesuai dengan amalan kita. Jadi apa yang kita kerjakan baliknya ke kita, nggak akan berpengaruh kepada Allah. Ya, nggak akan berpengaruh karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, nggak butuh dengan amalan kita. Kita yang butuh. Semua amal balik ke kita. Jadi kalau beramal baik ada balasan. Ya, ada balasannya, baik, balasnya baik lagi. Jelek, balasnya jelek lagi. Jadi mantul aja ke kita, mantul, balik. Salat kita kerjakan, Allah nggak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi nggak salat, tidak akan pernah meruntuhkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Allah Rabbul Alamin. Kita yang butuh. Apa yang kita butuhkan dari salat itu? Rahmat Allah, ampunan Allah, dengan kasih sayang Allah, rizki dari Allah, perhatian Allah, penyembuhan dari Allah. Makanya salat disebut dengan doa, karena setiap kita salat kita minta. Semua bacaan salat minta. Ya, baru berdiri sudah minta. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, minta. Allahumma ba'id baina wa baina khataayaya, ya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Minta itu. Al-Fatihah minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim minta, surah minta, rukuk minta. Ya, rukuk itu minta subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. I'tidal minta, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta wa bainahuma min syai'in ba'du. Minta kepada Allah sepenuh langit sepenuh bumi, minta ya Allah mohon. Sujud minta. Ya, duduk di antara dua sujud minta. Lebih banyak lagi, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Minta semua. Jadi kita yang butuh pada Allah, mantul semua ke kita. Kalau kita benar pantulannya baik, kalau nggak benar ya pantulannya pun nggak akan sempurna. Anda kan kalau melempar sesuatu, pantulannya, lemparannya sempurna, mantulnya baliknya bagus. Tapi kalau nggak sempurna gimana bisa mantul? Ya, Anda ingin melemparkan sebuah benda, ini tembok ada nih, Anda lemparkan. Ya, apa yang Anda lemparkan itu bendanya sempurna, ketika dilemparkan mantul baliknya itu mudah. Bola bekal misalnya Anda lemparkan, baliknya kencang, mudah. Ya, tapi kalau Anda lemparkan balon itu, ya balon yang tipis yang apa Anda lemparkan belum nyampe udah ya gitulah. Kalau amalannya ringan, doanya ringan, nggak kuat, ya pantulannya nggak akan kencang. Apalagi kalau yang dikerjakan keburukan, ya mantul lagi. Ngerjakan maksiat dia balik. Ya imma saat di dunia diberikan jalan untuk bersadar, ya wala nudhiqannahum, ya kami akan timpakan kepada mereka, ya pembuka hukuman, ya. Jadi ini sebetulnya cuma penyadar lah, diartikan penyadar. Hukuman tapi penyadar supaya sadar, dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ya, ini bukan siksa yang dahsyat, tapi maksud tujuannya supaya mereka balik, kata Allah di surat As-Sajdah itu, supaya mereka balik. Di kadang-kadang diberikan oleh Allah sesuatu keadaan, kena musibah misalnya, ya, ada kecelakaan, kadang-kadang misalnya, ya lihatlah, ya kadang-kadang mau berangkat maksiat bannya meletus dulu atau apa gitu kan. Atau perbuatan-perbuatan makan yang haram sebagainya, tiba-tiba misalnya kena sesuatu, ya walaupun musibah tidak harus diartikan perbuatan maksiat. Nabi Ayub nggak pernah maksiat karena maksum sifatnya, tapi diuji dengan musibah misalnya sakit, ya hilang harta dan sebagainya, untuk melihat bagaimana peningkatan amalnya. Jadi kalau kena musibah tinggal dicek nih, ini yang ingin disadarkan oleh Allah kepada kita, yang soleh atau yang salah. Kalau yang soleh artinya diterima amalan kita supaya terus meningkat naik, seperti Nabi Ayub diuji, para nabi diuji, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW, ya komplit ujiannya, ya kan? Nah, ada pula yang kemudian itu kalau Anda keluarkan teman-teman, ujian para nabi itu akan kita alami dengan level yang berbeda tentunya. Ada ujian pada anak seperti Nabi Ibrahim diuji, ya, Nabi Yusuf diuji, kan? Ujian pada harta, benda, pada tubuh dengan sakit seperti Nabi Ayub diuji, ujian dengan kerabat-kerabat, ya seperti misalnya Nabi Saleh diuji, ya seperti ya, nabi-nabi yang lain, nabi yang berdakwah diuji, Nabi Lut, ya Nabi Nuh diuji, ujian dari orang tua, dari kerabat, ada semuanya. Dan secara komplitnya Nabi Muhammad SAW itu secara lengkapnya pasti akan kita alami. Makanya tuntunan Nabi Muhammad semuanya, bahkan sampai kepada kita melalui para ulama dibukukan supaya kita bisa pedomani, pelajari, dan pasti akan terjadi. Ya, esensinya sama walaupun keadaannya berbeda. Pernah kan diuji dengan pasangan hidup? Suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak, atau sebaliknya. Pernah kan ada diuji dengan pekerjaan, ya, dari situasi pandemi seperti ini, pernah diuji dengan penyakit, ya sama semua. Pasti akan dialami, dan di situ ada obatnya semua.